Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita bisa kembali bertemu pada hari ini dalam acara atau kegiatan tata krama yang kedua di bulan Januari 2021. Nah, ketika kita memasuki tahun 2021, nah tentunya kita ingin ada sebuah kegiatan yang harus kita lalui, yang kita harus jalani. Nah, pada waktu kita melakukan kegiatan atau hal yang harus kita lalui, maka kita membutuhkan yang namanya penyertaan atau bimbingan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, penyertaan yang kita perlukan adalah penyertaan yang abadi. Penyertaan itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang tinggi dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 15. Nah, perikop itu adalah hidup dan mati. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintalah yang baik, dan tegakkanlah keadilan dan pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, dari ayat firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema adalah menikmati penyertaan Tuhan. Menikmati penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini? Ada dua hal penting yang perlu kita renungkan kalau kita ingin menikmati penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah ayat 14 katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Cari yang baik. Nah, tentunya bahwa kita ingin selalu yang baik. Setiap orang menginginkan yang baik. Nah, artinya bahwa ketika kita mencari yang baik, maka hasilnya yang akan kita peroleh juga adalah baik. Nah, apabila kita mencari yang jahat, maka juga hasilnya adalah jahat. Artinya perbuatan buruk akan menuai hal yang buruk. Tapi ketika kita menuai atau mencari yang baik, maka kita juga akan menemukan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya tidak ingin atau tidak mau menerima hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya yang pertama ini adalah kalau ingin menikmati penyertaan Tuhan adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kita sebagai manusia tentunya hal-hal ini memang sulit, tapi itulah yang Tuhan kehendaki agar kita betul-betul menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah dikatakan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Benci yang jahat. Nah, artinya kita tidak suka hal-hal yang jahat, tidak suka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tentu adalah tentang dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Itu harus kita benci. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang lain. Artinya kita membenci perbuatan-perbuatan yang lama, membenci tingkah-tingkah laku yang lama, dan mari kita beralih kepada hal-hal yang baik, yang baru, dan kita mencintai kebaikan. Karena firman Tuhan katakan, cintailah kebaikan, maka kamu akan hidup. Cintailah kebenaran, maka kamu akan hidup. Nah,
menikmati penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah memang kita harus benci kejahatan dan kita harus mencintai kebaikan. Artinya mari kita menabur kebaikan sepanjang hidup kita. Kalau ingin kita berhasil, kalau kita ingin sukses, baik mungkin usaha, bisnis kita, studi kita, maka kita, kata firman Tuhan, kita harus membenci yang jahat dan kita mencintai yang baik. Lihat firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2021, agar kita benar-benar menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur lihat firman Tuhan mengajar kami, agar kami sungguh-sungguh boleh menikmati penyertaan Tuhan. Dan ketika kami ingin menikmati penyertaan Tuhan, maka Tuhan mengajar kami untuk mencari yang baik, untuk kami membenci yang jahat, dan ajar kami untuk mencintai yang baik, melakukan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan jika kami sudah melakukannya ini, maka kami akan hidup bersama dengan Engkau Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.